Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang saya sebutkan dalam live streaming ketika membahas tentang Habib Jindan bin Jindan, ya, saya mengulas satu kitab, yaitu kitab Ghurarul Baha'idhawi, atau yang lebih biasa disebut dengan kitab Al-Ghurar, karya dari Al-Imam, Al-Faqih, Al-Muhaddis, Al-Arif Billah, Muhammad bin Ali Khirit, Muhammad bin Ali bin Alwi Khirit, bahwa di dalam kitab ini itu disebutkan siapa saja ulama-ulama yang menjadi muhibbin para habaib. Sehingga di dalam kitab ini disebutkan daftar nama-nama dari para ulama-ulama yang memang menjadi muhibbinnya Habib. Ya, dan saya hitung itu ada 18 ulama, 18 nama, bahwa para ulama-ulama baik itu dari kalangan ahli fikih atau para solehin yang disebutkan dalam kitab ini menunjukkan bagaimana mereka itu sangat memuliakan para habaib lantaran mereka meyakini bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya berdasarkan atas husnudzan, tetapi berdasarkan atas al-yaqini. Mereka meyakini bahwasanya para habaib itu merupakan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka itu memposisikan para habaib ba'lawi itu dalam posisi yang sangat tinggi. Nah, langsung saja ya, tidak berlama-lama, silakan Anda buka pada halaman 752, di mana di sana dinyatakan wa'lam ya akhi waffaqakallahu wa iyyak, annahu lam tazal as-sadatu min masyayikhinal fudala al-fuqaha'il ulama ashabuz zuhdi wal wara'id daqiq wal ilmi wat tahqiq salafan wa khalafan. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala itu memberikan taufik kepadamu dan kepada kami. Sesungguhnya senantiasa para pemimpin-pemimpin dari para masyayikh yang agung, para ahli fikih, yang ulama, yang mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kezuhudan dan kewiraian yang lembut, yang luar biasa. Dan juga mereka ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi dan memiliki tahqiq dalam keilmuan. Salafan wa khalafan, baik itu di generasi yang lalu serta penerus-penerusnya. Apa yang mereka lakukan? Yujilluna al-abi alwi wa yahtarimunahum, di mana mereka itu mengagungkan, membesarkan keluarga Ba'lawi dan menghormati mereka. Wa yu'azzimunahum wa yuwaqqirunahum, mereka ta'zim kepada para keluarga Ba'lawi serta mereka memuliakannya. Al-hurmatal kamilata zaidah, dengan kemuliaan yang sempurna dan melebihkan. Wa yunzilunahum al-manzilatal 'aliyatar rafi'ah, mereka itu memposisikan para habib-habib Ba'lawi pada posisi yang luhur. Kenapa alasannya yang membuat mereka itu mau untuk memuliakan para habaib keluarga Ba'lawi? Apa? Li'ajli syarafihim al-haqiqi an-nabawi. Karena status mereka itu adalah sebagai seorang syarif, dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki, yang memiliki penisbatan nasab bersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan pertama itu. Kemudian alasan yang kedua, wa nasabihim al-fakhiril aliyil yaqinil mustafawi. Lantaran juga karena kenasaban mereka yang agung, yang luhur, yang yakin, bersambung kepada Rasulullah al-Mustafawi, di mana mereka ini nisbatnya adalah kepada Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada 18. Ya. Wa nahnu naktasiru ala ba'dihim alladzina kamulu fil ittiba. Dan dalam kesempatan ini kami, kata Syekh
Al-Habib Muhammad bin Ali Khirit menyatakan, dan kami ini mencukupkan dalam penyebutannya itu hanya sebagian saja, di mana mereka ini, sebagian yang mereka ini dari kalangan para ulama-ulama yang menjadi kibin Habib, mereka itu sempurna dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sara lahum fil ilmi wad dini atwala ba'in wa a'zama ittisa' ala sabil tabarruk wal ikhtisar. Dan mereka itu dalam keilmuan, dalam agama, mereka itu memiliki langkah yang paling panjang dan keluasan ilmu yang sangat besar. Ala sabili tabarruk wal ikhtisar, dengan menyebutkan nama mereka, mengambil keberkahan mereka, serta penyebutannya secara ringkas. Kal faqih 1 ya. Al faqihul alimuz zahidul wari Fadl bin Faqih Muhammad wabnuhu Muhammad 1 2. Dari keluarga Bafadol ya. Kemudian wal faqih Abdullah bin Ahmad 3 4 sampai 5. Al-Faqih Abdullah ibn al-Faqih Fadl wa waladuhu asy-Syekhul Kabir Al-Qutub Fadl Asy-Syahri. Bafadol juga menjadi kibin ya. Ayah dan anak sama-sama menjadi kibin. 1 dan 2 sama tadi. Ayah dan anak menjadi kibin. Kemudian yang ke-6 sampai 9 ini sampai cucu-cucunya ini. Wa Syekh Abi Bakar bin Muhammad Al-Hajj wa waladihi al-faqihil ajal al-alimul mubajjal Abdullah bin Abdurrahman wa waladaihi al-alamain Muhammad al-faqih syahid Ahmad. 10 al-faqih allamatul Yaman wa qudwatu ahli zaman Muhammad bin Ahmad Abdullah bin Ali Fadl. Yang tadi anak, ayah, anak sampai kedua cucunya ya. Kemudian ini yang nomor 11 wal faqih Abdurrahman bin Muhammad al-Khatib. Yang ke-12 al-faqihul fadil al-alimul kamil Ali bin Abdullah Bahermi. 12. 13 14 al-faqih al-fadil al-alimul kamil Ali al-wali Muhammad bin Hakam Kusyair wa waladihi al-faqih Abdullah Kusyair. Abdullah bin Muhammad bin Hakam Kusyair itu yang memiliki fatwa itu ya. Kompilasi fatwa. Kemudian yang berikutnya ini dari Bakusyair ya. Kemudian yang ke-15 al-faqihul kamil al-amilul alim al-mutawadi'ul wali Muhammad bin Abu Bakar Abbad, ini dari Ba'abbad 15. Kemudian nomor 16 famin ajal liman zakartu asy-Syekhul kabir al-arifu billahi syahir al-alimul amil at-taqiyuz zahidul muhaqqiq. Luar biasa ini ya gelarnya. Al-wari'ul mudaqqiq al-dhabitul abid jami'u ashtatil fadail min ulumi syari'ati wa tariqati wal haqiqah imamul arifin wa qudwatus salikin Fadl bin Abdullah bin Abi Fadl radhiyallahu taala anhuma. Ini nomor 56 16. Kemudian nomor 17 wa kadzalika Syekh Abdullah bin Aqil Abbad 17. Masih ada kisahnya sebenarnya. Kemudian 18 al-faqihul mu'azzam wal habr al-alimul mufakham wal imamul wali al-muqaddamu 'alal aqran Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Abu Bakar Fadl as-sakin bi Adan. As-sakin bi Adan. Bahkan dia mengatakan wa qauluhu liman sa'ala minhumud du'a, dan ucapan dari Syekh Muhammad bin Ahmad ba Fadl bagi setiap orang yang meminta doa kepadanya antumul barakah. Di mana para habaib ini kalian itu adalah keberkahan. Wal hirzun nafi, dan kalian itu adalah tameng yang sangat bermanfaat. Kenapa? Wajaddukumur rasul asy-syafi', sementara leluhur kalian itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat kepada umatnya. Sebenarnya masih banyak cenah dalam kitab ini. Sebenarnya masih banyak. Hanya saja karena itu yang disebutkan adalah tokoh-tokoh inti, tokoh-tokoh yang besar dari sisi keilmuannya, kewaliannya, keagamaannya, pengetahuannya, penguasaannya dalam fikih dan dalam bidang ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga tokoh-tokoh yang besar itu semuanya dikatakan sebagai tokoh-tokoh muhibbin kepada para habaib. Itu saja dibukukan dalam buku ini. Luar biasa ya. Karena tadi sebenarnya masih banyak. Karena di sini disebutkan wa ghairuhum minan nuqat,
al-ulama'il afrad, wal awliya'il autat, wal qumala'il ajwad, al-amilin az-zuhad. Serta ulama-ulama yang lain dari kalangan ulama-ulama yang kritis, ulama-ulama yang kokoh besar, para wali, para autat, para orang-orang yang sempurna, para orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmunya, serta orang-orang yang zuhud. Ini luar biasa kan. Jadi buku ini ya, Ghurarul Baha'id Dhawi tidak hanya membahas tentang bagaimana glorifikasi terhadap leluhur-leluhurnya para habaib. Ya, ada Al-Idrus, ada As-Saqaf, ada Al-Attas, dan lain sebagainya. Tidak hanya dari keluarganya saja, tetapi menyebutkan juga para ulama-ulama yang menjadi muhibbin, para habaib. Sebenarnya untuk dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah seperti ini, itu kalau ditelusuri itu pun juga sama, menyebutkan siapa saja para ulama-ulama yang rela untuk menjadi muhibbin, para habib. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya data ini ya, tapi setidaknya ini tertulis dalam sebuah kitab. Tapi nggak tahu, tidak diketahui apakah data tersebut valid sesuai dengan fakta yang ada atau memang sengaja diglorifikasi. Itu Allahu a'lam ya. Nah, sebagai sebuah contoh, ketika menyebutkan salah seorang ulama besar, namanya Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl. Ini dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah, disebutkan di sana, "Fakana li Syekhi Fadl mahabbatun wa wuddun fi umumi al-ba'alwi as-sadatil ashraf ulil mahasinis syiraf والشمائل اللطاف الحسينيين الجامعين بين كمال شرف النسب وجمال صحة المعتقد والسبب فكم لهم فيه من محبة أكيدة ومودة شديدة وأقوال ثناء سديدة وصفاء عقيدة." Di mana Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl itu memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada mayoritas keluarga Ba'lawi. Siapa Ba'lawi itu? As-sadatul ashraf, para sayyid, para syarif, ulil mahasinis syaraf, yang mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang mulia, wasyama'ilil litaf, dan juga memiliki perangai-perangai yang lembut, al-husainiyin, di mana mereka itu nasabnya adalah bersambung kepada Sayyidina Husain. Al-jami'ina baina kamali syarafin nasab wa jamali sihhatil mu'taqad was sabab. Di mana mereka ini, para habaib itu mengumpulkan di antara dua kemuliaan. Yang satu kemuliaan nasab, karena mereka bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, karena indahnya akidah mereka yang sahih. Fakam lahu fihim min mahabbatin akidah, maka betapa banyaknya rasa cinta yang dimiliki oleh Syekh Fadl Bafadl, mahabbah akidah, kecintaan yang kokoh kepada para habaib, wa mawaddah syadidah, sama kecintaan yang sangat kepada para habaib, wa aqwali sana'in sadidatin wa safai akidah, dan juga ucapan-ucapan yang luhur, yang lurus tentang para habaib, serta akidah yang murni. Itulah teman-teman dari keterangan dua kitab, Ghurarul Baha'id Dhawi, kemudian Al-Burqatul Musyiqah, bagaimana para habaib dari zaman dulu, di abad ke-9 Hijriah, itu para ulama-ulama besar itu sangat mencintai para habaib. Dengan kata lain, mereka itu adalah para muhibbin, para habaib, dan itu tertulis dalam kitab. Tidak hanya sekedar narasi saja, dan terlepas dari benar atau tidaknya data yang disampaikan dalam kedua kitab ini, setidaknya di situ menunjukkan bagaimana glorifikasi atas kenasaban Ba'lawi, di mana kalau para ulama-ulama besar saja itu memuliakan para habaib, maka bagaimana dengan yang ulama-ulama biasa? Serta bagaimana orang-orang yang bukan ulama? Tentu
wajib untuk mencintai para habaib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.